Karena kalau yang mau sukses harus berani merasakan kegagalan. Tidak ada kesuksesan tanpa merasakan kegagalan. Saya selalu sampaikan kepada anak-anak muda, siapa yang ingin sukses, semua angkat tangan. Terus siapa yang ingin gagal, nggak ada yang mau angkat tangan. Saya bilang nggak akan ada yang sukses. Hampir semua usaha yang sukses itu tidak dengan modal yang besar. Justru dengan ide yang besar. Jika kita memiliki ide dan memiliki kemampuan untuk mengeksekusi, bukan kita yang mencari modal, tapi modal yang mengejar kita. Yang pertama kita ketuk pintu untuk permodalan itu. Jadi banyak sekali kegagalan saya, tapi ceritanya cukup panjang, saya persingkat. Di awal tahun 2000, setelah krisis mulai bergerak menuju pemulihan, kami berdua, saya dan Pak Rosan itu diberikan tugas oleh Pak Prabowo. Saat itu dia baru saja kembali dan memulai usaha sebagai pebisnis. Dan ada beberapa potensi peluang usaha yang kami diminta untuk terlibat. Jadi saya kenal sama Pak Prabowo bukan hanya dari zamannya Ibu Min dengan keluarganya Pak Prabowo, tapi kami juga berhubungan langsung sebagai konsultan keuangan dari grup bisnisnya Pak Prabowo. Nah, tahun 2014 saat ada prosesi Pilpres 2014, saya diminta, tepatnya bukan diminta sih, saya ditunjuk untuk menjadi jubir. Nah, pada saat itu saya juga cukup kaget ya, karena saya nggak punya background politik sama sekali. Tapi Pak Prabowo waktu itu teguh menunjuk saya sebagai jubir. Dan setelah Pilpres 2014, Pak Prabowo tidak berhasil. Pada saat itu saya kembali ke bisnis. Dan kita ada pembicaraan cukup mendalam sama Pak Prabowo. Pak Prabowo nyampein bahwa saya sudah diberikan karunia berbisnis, untung, dan di usia yang sangat muda sudah sukses. Saatnya memberi balik kontribusi kepada negeri tercinta ini. Dan pada saat itu dia mengajak saya membantu di Gerindra. Akhirnya saya tersentuh dan saya menyampaikan bahwa saya butuh suatu transisi. Dan pada saat transisi itu saya mulai melepaskan semua posisi di dunia usaha, dan itu memakan waktu beberapa bulan sampai akhirnya saya bergabung di Gerindra di 2015. Tapi yang menjadi suatu hal yang sangat susah menurut saya pada saat itu adalah nggak lama setelah bergabung di Gerindra, saya diminta untuk maju di Pilgub DKI tahun 2017. Ya, singkat cerita itu kisahnya. Tidak ada penyesalan bahwa saya sudah merasakan pilkada dan pilpres 2016, 2017, 2018 dan 2019. Saya pernah juga di birokrasi, tapi memang ini setelah 10 tahun akhir tugas saya di politik dan pemerintahan. DNA saya ini kan entrepreneur. Betul. Jadi saya kembali lagi menjadi entrepreneur. Sekarang dari bawah lagi, bersinar, membangun usaha sendiri, dan ya saya berharap masih bisa terus mendukung Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045, tapi tempatnya dari entrepreneur, dunia usaha, dari posisi saya sebagai entrepreneur. Ada rasa kangen pengen ke politik lagi? Enggak tuh. Tapi gimana ya, saya kadang-kadang punya banyak pemikiran dan saya sampaikan kepada, karena ini semuanya teman-teman saya kan, yang lagi bertugas di pemerintahan. Jadi saya langsung, tapi saya sampaikannya secara pribadi, secara tertutup, pemikiran-pemikiran saya. Karena menurut saya Indonesia ini, jika kita kehilangan peluang ini dalam 1-2 tahun mendatang, kita tidak akan mampu mencapai target negara maju di tahun 2045. Kabarnya karena beberapa bidang usahanya ditinggalkan Pak Sandi untuk ke politik, itu sempat investasinya turun sampai triliunan ya, Mas Sandi ya? Iya, cukup, dan itu terpotret di LHKPN saya. Oh iya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah kembali lagi. Sudah balik lagi ya? Sudah balik lagi, sudah setelah setahun nih
tanggal 20 Oktober ini kan setahun saya sudah tidak di pemerintahan. Jadi dalam 1 tahun berhasil recover. Bisa recover. Recover, alhamdulillah. Tapi memang kerja keras karena tantangan ekonomi, peluang usaha ini juga semakin banyak tantangan ya, banyak guncangan ya, banyak turbulensi. Jadi posisi saya sekarang di dunia usaha ini harus betul-betul fokus untuk memastikan bahwa usaha-usaha kita itu bisa terus berkembang. Iya, betul-betul, karena yang pegang strategi dan sisi perfeksionisnya itu dia di Mas Sandi. Ketika itu hilang ya, wah itu luar biasa dampaknya ya. Tapi overall ini untuk Gen Z terutama ya Mas Sandi ya, yang mau ke politik, mungkin bisa kasih saran ke mereka seperti apa? Untuk Gen Z, untuk membangun ekonomi, Gen Z bisa fokus menjadi pebisnis di era ekonomi terkini. Dan buat yang mau masuk di politik, pastikan meritokrasi, pastikan kalian tidak mencari rezeki, tapi mengabdi untuk negeri. Oke, Mas Andi, kami anak-anak muda, saya juga masih muda ya. Siap Amir. Itu kalau mau memulai usaha itu takut untuk gagal. Sementara Mas Sandi seolah-olah nggak ada ketakutan untuk gagal, bisa bermimpi besar. Itu apa resepnya? Saya memulai usaha dari kegagalan. Dan, tidak ada kesuksesan tanpa merasakan kegagalan. Jadi saya selalu sampaikan kepada anak-anak muda, siapa yang ingin sukses, semua angkat tangan. Terus siapa yang ingin gagal, nggak ada yang mau angkat tangan. Saya bilang nggak akan ada yang sukses. Karena kalau yang mau sukses harus berani merasakan kegagalan. Dan dari kecil saya suka jualan, suka keuangan. Itu kecil pun ketika di Rumbai katanya sering main. Iya, main kayak bisnis-bisnis daun, uangnya pakai daun gitu. Emang sudah dan ini permainan-permainan dari dulu kayak monopoli gitu. Tapi naluri untuk berdagang itu kan ada up and down. Jadi ada sukses, ada gagal. Tapi kan cycle-nya dan siklusnya terus berulang. Jadi kuncinya adalah setiap jatuh bangkit kembali dan jangan pernah pantang, jangan pernah mengatakan menyerah. Kalau Mas Sandi ini lebih ke faktor memang sudah strateginya sudah direncanakan, kemudian menganalisis dengan ilmu-ilmu yang dimiliki, atau lebih ke insting? Saya lebih ke fundamentalis. Bukan yang main insting-insting gitu. Saya berbasis data. Insting membantu. Insting membantu. Tapi saya sangat percaya dengan data. Saya ini student of data. Saya melihat semua potensi itu selain ada peluangnya, ada risikonya juga. Jadi saya ingin pelajari betul peluangnya seperti apa. Saya ingin mengerti betul resikonya seperti apa, dan setelah itu saya baru mengambil keputusan. Nah, ada beberapa keputusan yang harus diambil cepat, itu terbantukan karena insting. Jadi buat para Gen Z yang ingin menjadi pengusaha sukses, dengan pengalaman itu akan terbangun insting kita. Nggak bisa ujuk-ujuk kita punya insting gitu. Karena saya percaya entrepreneurs is no longer born. Mereka tidak dilahirkan menjadi entrepreneur, tapi entrepreneur itu shape. Dia dibangun dan dia dibentuk oleh pengalaman jatuh bangunnya. Oke. Nah, bagi sebagian orang untuk bisa melangkah memulai sebuah usaha gitu, sebuah mimpi itu, dia merasa harus memiliki modal besar gitu ya. Ketika mereka nggak punya modal besar, mereka takut untuk mencoba karena takut rugi. Apa yang bisa mengubah mindset seperti ini? Hampir semua usaha yang sukses itu tidak dengan modal yang besar, justru dengan ide yang besar. Jadi jika kita memiliki ide dan memiliki kemampuan untuk mengeksekusi, kita akan mampu untuk membangun usaha, dan bukan kita yang mencari modal, tapi modal yang mengejar kita. Jadi tentukan dulu ide bisnisnya seperti apa, solusi yang dihadirkan, kebermanfaatannya seperti apa, siapkan rencana bisnis yang matang. Biasanya
yang pertama kita ketuk pintu untuk permodalan itu adalah friends and family, selain diri kita sendiri. Jadi ketuk friends and family, kita bisa bermitra, crowdfunding dan lain sebagainya. Dan setelah itu, setelah bergulir, jika usahanya sukses, ya modalnya itu akan datang dengan sendiri. Masuk ke UMKM nih yang jadi passionnya Mas Sandi bertahun-tahun lamanya. Ini apakah karena memang pengen lebih berkontribusi atau ada faktor pendorong lain misalnya untuk apa ya, memperkuat engagement ke komunitas, atau ada faktor lain? Kenapa UMKM? Jadi ini juga belajar dari Pak William Surajaya. Jadi Pak William Surajaya itu di dalam bisnisnya, dalam membangun Astra selalu melibatkan usaha kecil. Dan usaha kecil itu bukan hanya ditunjuk sebagai ngurus catering atau hanya security gitu. Tapi dia nunjuk usaha kecil ini bertanggung jawab untuk membangun kompetensi job dari Kijang. Itu namanya bekleding. Job dari Kijang. Itu usaha kecil yang lama-lama berkembang, dan dengan seiring penjualan mobil Kijang yang meningkat, ya dia juga menjadi pengusaha besar. Nah, saya percaya bahwa usaha kecil itu adalah tulang punggung ekonomi kita. 60% lebih usaha kecil kita yang 64,5 kata Mas Sandi. Ya, 64,5. 97% lapangan kerja juga diciptakan usaha kecil. Kita menyebutnya UMKM. Nah, kita harus mampu menyadari ini dan mendorong agar ekosistem ekonomi kita itu akan sukses kalau usaha kecilnya sukses. Jadi kalau kita beli produk lokal misalnya, ini bagian daripada berpihak kepada ekonomi lokal. Dan saya mau minum kopi, ya saya akan pilih kopi lokal. Dan bukan gaya-gayaan aja atau cuman pencitraan, tapi ini bentuk dukungan nyata untuk usaha saya sendiri. Karena kalau ekonomi kita baik, ya tentunya usaha saya juga akan terimbas dan akan terdampak dengan baik pula. Jadi UMKM maupun usaha kecil dan brand-brand lokal ini yang sekarang mulai naik kelas ini adalah yang akan mengungkit ekonomi kita untuk lebih kuat lagi menembus pasar global. Kepikiran nggak Mas Sandi menghubungkan UMKM ini untuk mendukung supply chain, entah itu di perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Mas Sandi atau ke ekosistem yang lain, biar mereka saling terintegrasi dan kemudian secara ekosistem kuat, saling menopang. Secara otomatis, misalnya kemarin di pemerintahan kita punya gerakan Bangga Buatan Indonesia, beli produk lokal. Ini udah otomatis membentuk ekosistem. Karena kalau ada yang beli, pasti akan ada yang produksi. Kalau ada yang produksi, pasti ada yang nyiapin marketingnya, nyiapin digitalisasinya, nyiapin pembayarannya, dan ekosistem ini secara otomatis terbentuk. Secara otomatis ekosistem ini semakin memperkuat ekonomi kita. Dan saya lihat tren ini tren positif ya. Anak-anak muda banyak sekarang yang kalau ditanya mau kerja di kantoran atau mau jadi usahawan, itu banyak yang mengangkat tangan untuk menginginkan memulai karir sebagai usahawan di usia yang sangat muda. Jadi saya percaya bahwa masa depan ekonomi kita nanti akan dirakan oleh anak-anak muda. Anak-anak muda yang mengambil peran menciptakan peluang untuk menjadi pemenang. Nah, sekarang lagi tren isu-isu soal sustainability, keberlanjutan, dan di Kompas.com sendiri kami punya Lestari, dan itu ternyata menarik minat baik pembaca maupun industri perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalamnya yang punya isu-isu sustainability dan green economy. Dan kita juga melihat Mas Sandi ternyata punya concern juga di green economy, bahkan penyediaan pekerjaan yang berbasis green tuh, green job sekalian gitu. Itu visi Mas Sandi untuk kita serius ke green economy dan menyediakan pekerja-pekerja yang paham soal green economy ini seperti apa kedepannya nih Mas? Saya tadi datang ke sini, saya senang banget karena saya lihat Mas Amir datang dengan mobil listrik. Oh iya. Tulisannya apa? Lestari. Lestari, ya itu brand Kompas Gramedia yang kami lagi angkat bangun, ya. Saya datang pakai mobil listrik, Mas Amir juga datang pakai mobil listrik. Dan dengan walaupun ini masih belum buatan Indonesia, tapi pada satu saat ekosistem
electric vehicle ini akan banyak berpihak kepada Indonesia karena kita memproduksi mineral-mineral yang diperlukan untuk ekosistem electric vehicle. Green jobs ini sangat dibutuhkan karena sekarang kita tanya semua mengeluhkan lapangan kerja itu susah didapatkan. Betul. Nah, green jobs ini bisa dihasilkan dari hal-hal yang sangat berkelanjutan tapi kita tidak sadari. Misalnya tidak jauh dari sini kami memiliki usaha surplus.id. Itu green jobs yang dia ciptakan itu adalah menjual minuman sehat yang berbasis buah-buah yang tidak bisa dijual di etalase misalnya total buah segar gitu. Tapi bisa dijadikan minuman sehat seperti jus maupun smoothie. Nah ini saya lihat kita bukan hanya bicara energi tapi green economy. Kita bukan hanya bicara mengenai edukasi dan literasi, tapi kita bicara mengenai masa depan ekonomi Indonesia yang berbasis green economy. Dan ini saya sangat excited ya karena ini di masa saya 10 tahun yang lalu belum terlalu terbuka peluangnya, tapi sekarang ada bisnis yang efisien energi, gaya hidup yang sangat hijau, dan bertanggung jawab terhadap people, planet, dan profit, PPP ya, itu menjadi landasan hidup dari para Gen Z. Nanti portofolio investasi Mas Sandi mau ke arah ke sana? Saya akan mengubah haluan. Semua investasi itu harus memiliki aspek quality dan sustainability. Wow. Dan tentunya berharap kepada impact yang akan dirasakan bukan hanya anak cucu kita, tapi buat generasi yang akan datang. Mas Sandi, terkait impact ini, karena Mas Sandi kita anggap sebagai sudah purna dan sudah beyond seorang entrepreneur gitu ya. Bicara impact, ada project nggak untuk membuat apa yang dilakukan Mas Sandi itu lebih impactful dan terencana kemudian luas cakupannya, jangkauannya? Ya, saya sedang menggodok sebuah green investment platform, the first Indonesian green investment platform yang saya lihat sebagai lokomotif untuk membangun ekonomi hijau kita. Dan ini peluang emas bagi kita karena kalau kita bicara, kita bicara energi baru terbarukan, solar panel. Di hari ini untuk pertama kali solar energy menghasilkan energi yang sama dengan batu bara. Ini belum pernah terjadi. Udah mulai kesusul. Jadi kalau kita terus bicara mengenai cara kita memikirkan ekonomi hijau ini dengan berinovasi dan juga menjaga kelestarian daripada alam kita, ini kita bukan hanya bicara jargon, tapi aksi nyata. Dan saya yakin bisnis yang di jalur ekonomi hijau ini akan terus membuka peluang. Karena Indonesia ini kebetulan Tuhan Yang Maha Kuasa ini mengkaruniakan Indonesia ini adalah epicentrum daripada ekonomi hijau dunia. Jadi ya kita perlu regulasi yang lebih ramah terhadap ekonomi hijau ini, perlu percepatan, perlu kolaborasi lintas sektor, dan saya yakin mulai dari pengelolaan sampah, sampai energi baru terbarukan, sampai carbon development project, ini semuanya ada di Indonesia. Bicara mangrove, bicara coral reef restorations, ini semuanya ada di Indonesia. Jadi investment platform yang akan kami godok dan kami akan launching dalam waktu yang singkat ini, kita harapkan akan menjadi jawaban dari tantangan apakah Indonesia mampu menjadi leader daripada ekonomi hijau dunia. Mas Adi tadi banyak menyebutkan berbagai peluang-peluang industri hijau gitu ya. Nah persoalannya sebuah data LinkedIn kalau nggak salah ya, saya pernah baca 80% tenaga kerja kita, bukan tenaga kerja kita, tenaga kerja global itu tidak dibekali dengan keahlian di bidang green atau green jobs tadi. Gimana mengajak anak-anak muda biar mereka mau atau connect, mau belajar lah istilahnya hal-hal yang terkait dengan green activity atau green economy masa depan itu Mas Andi? Upskilling, reskilling, dan new skilling.
Karena anak-anak muda kita ini adalah generasi yang sangat adaptif. Tinggal dibekali skill yang tepat. Misalnya, mereka sangat cepat mengadopsi sosial media. Sekarang mereka, anak-anak muda, dengan cepat mengadopsi AI. Dan banyak sekali anak-anak muda ini yang juga sudah siap untuk menjalani gaya hidup, lifestyle yang mengacu kepada ekonomi hijau, yaitu penghematan, mereka belanja menggunakan energi lebih efisien, mereka menggunakan kendaraan listrik, mereka menggunakan kendaraan transportasi umum, mereka juga membuang sampah dengan composting, recycle, reduce. Nah, ini skill-skill ini terus ditingkatkan dan bernilai ekonomi. Karena ada perusahaan-perusahaan sekarang yang mulai tumbuh dan berkembang tanpa subsidi di ekonomi hijau. Jadi saya lihat begitu ada aspek kewirausahaannya, entrepreneurship-nya, saya yakin Gen Z ini siap untuk masuk ke dalam ekosistem ekonomi hijau. Yang penting kelihatan tadi ya Mas ya, peluang bahwa ini akan menghasilkan gitu ya. Kalau enggak mereka nggak mau ke situ ya. Iya, menghasilkan dan menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha. Iya, iya. Itu yakin bisa segera terwujud. Maksud saya gini, yang bisnis konvensional aja sedang megap-megap. Ya. Kalau kita ke bursa kerja yang green tadi, green economy tadi, yakin Mas Andi? Saya baru saja ciptakan 50 green job misalnya. Dengan apa saja itu Mas? Pendekatan, jadi banyak sekali kita ini ya, Mas Amir, gaya hidup konsumerisme kita ini juga menjadi tantangan. Betul. Karena kadang-kadang kita makan melebihi daripada apa yang kita habiskan. Kita membeli barang yang lebih banyak daripada yang kita butuhkan. Sehingga akhirnya saya punya satu usaha yang mengelola kelebihan-kelebihan ini, namanya surplus ya. Jadi kalau kita punya surplus, mereka yang bisa melakukan recycling dan memberikan solusi yang sangat-sangat refreshing kepada dunia usaha untuk mendapatkan solusi-solusi dari aspek-aspek yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak ramah lingkungan. Dan di situ banyak sekali lapangan kerja tercipta. Dan saya yakin jika kita misalnya terus melakukan konversi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan, itu lapangan kerja juga. Mulai dari konstruksinya, mulai dari perawatannya, sampai juga dengan peningkatan fungsinya, ini semua lapangan kerja. Kalau kita lihat juga dari segi waste management, ini juga meningkat. Kemarin pemerintah mendorong waste to energy, ini juga meningkat jumlah dari tenaga kerja yang dibutuhkan. Jadi ya memang bisnis-bisnis yang sudah konvensional mengalami beberapa stagnasi, tapi saya yakin ekonomi hijau ini punya kesempatan untuk terus bertumbuh paling tidak 20-30 tahun yang akan datang. Nah, kalau kita melihat Mas Andi kan kita menganggapnya generasi yang menjembatani usia Mas Andi dan generasinya yang cukup senior dengan Gen Z, karena Mas Andi sering berada di tengah-tengah mereka. Apa faktor yang sangat krusial yang membuat Gen Z ini sebagian yang punya problem masalah itu tidak bisa terangkat atau tidak bisa jumping untuk bisa sukses gitu, Mas Andi? Mindset. Jadi mereka harus memiliki growth mindset. Dan Gen Z kita ini sebetulnya kan selalu ada yang bilang, oh ini generasi strawberry, banget gitu, vulnerable, terus sedikit-sedikit mental, mengeluh gitu ya. Saya justru melihatnya ini ternyata di antara para Gen Z kita, mereka tangguh. Mereka bukan hanya, jadi kalau mereka mengeluh itu adalah bagian daripada social critics yang sebetulnya jika kita bisa memberikan peluang untuk perbaikan, ini energi itu bisa dikanalisasi menjadi semangat mereka untuk memberi kontribusi yang positif. Jadi mengenali Gen Z ini juga berbeda dengan zaman kita. Karena kan zaman kita itu, zaman saya ya,
pendidikannya juga berbeda, digitalisasi belum ada. Jadi Gen Z ini, saya punya anak 2 Gen Z, 1 Gen Alpha. Itu mereka ternyata begitu diberikan background yang kuat, alasan, dia mereka sangat besar terhadap sense of purpose. Kalau sense of purpose-nya mereka dapat, itu pekerjaannya sangat-sangat dia seriusi dan mereka kerja keras, luar biasa kerja keras. Oke. Mas Andi, tadi soal anak-anak Gen Z, sekarang ke Gen milenial, yang sekarang fenomenanya itu kita mengenal job hacking. Mas Andi paham pasti ya. Jadi gen milenial itu memeluk erat-erat pekerjaannya. Karena apa? Karena takut kalau dia misalnya mau pindah pekerjaan, jangan-jangan nanti mendapatkan yang lebih jelek, atau dia justru di PHK di tempat yang baru. Ini tersamarkan, fenomena job hacking itu tersamarkan sebagai loyalitas kepada sebuah perusahaan, sehingga mereka itu stuck 10 tahun, 20 tahun, sampai 30 tahun di perusahaan itu tanpa improvement. Mas Andi melihat fenomena ini seperti apa? Karena kalau memang realistis, kalau dia pindah belum tentu mendapat yang terbaik, karena fenomena kita kekurangan lapangan pekerjaan itu memang nyata saat ini. Gen milenial ini mirip dari generasi ayah saya ya. Generasi ayah saya itu mungkin maksudnya di sebelum baby boomers kayaknya ya. Jadi saya early Gen X yang melihat bagaimana ayah saya itu lulus kuliah sampai pensiun itu di satu pekerjaan. Jadi kalau dulu kan loyalitas ya namanya ya. Karena loyalitas, dan ini juga di banyak perusahaan Jepang juga. Tapi ayahnya Mas Adi di Caltex itu ya, bisa Caltex berbeda dengan kita. Nah, banyak sekarang yang khawatir terhadap financial independence, sehingga akhirnya mereka peluk erat pekerjaannya, dan kadang-kadang mereka tuh Gen milenial ini mengalami tekanan mental yang sangat luar biasa. Betul. Karena di dalam pekerjaannya juga mereka nggak happy. Iya, betul. Nah, saya selalu bilang bahwa kita nggak tahu potensi yang kita miliki sampai ke satu titik kita akhirnya harus survive. Nah, buat yang teman-teman yang memiliki pekerjaan yang tetap, yang bagus, alhamdulillah. Tapi buat yang nggak terlalu termotivasi, tapi tetap stay di posisi karena takut kehilangan kompensasi, mungkin saatnya memikirkan karir alternatif yang lain, atau mungkin harus bisa menjadi pengusaha. Karena Gen milenial ini juga terkenal memiliki sifat-sifat yang resilient, yang tangguh. Oke, ini closing Mas Andi, mungkin bisa kasih nasihat orang-orang yang sekarang sudah bekerja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Saran Mas Andi seperti apa? Apakah stay di pekerjaan itu, ataukah dia men-challenge dirinya sendiri untuk keluar dari zona nyaman, atau apa? Silakan closing. Sebagai closing, bekerja itu adalah ibadah. Jika kita dapat mendapat peluang untuk bekerja di suatu perusahaan, institusi, maupun di pemerintahan, itu merupakan karunia. Jadi kita patut syukuri. Tapi kalau kita merasakan tidak termotivasi, kita merasakan hilang inspirasi, mungkin saatnya untuk menebar inovasi yang kita miliki untuk memulai usaha, menjadi entrepreneur. Karena peluang usaha di luar sana dengan Indonesia bertumbuh seperti ini banyak sekali, dan kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Oke, terima kasih Mas Andi atas kesempatannya. Ini momen kami yang wah ini luar biasa, karena dapat learning hidup ya, pembelajaran hidup dari Mas Andi. Kita merasa bahwa kadang kita mengalami sebuah akhir, tapi ternyata itu adalah titik awal. Belajar dari Mas Andi pernah dalam posisi yang terpuruk ketika pulang dengan portofolio minus. Ternyata itu bukan akhir, itu justru menjadi awal, turning point bagi Mas Andi untuk bisa melompat jauh tinggi
dan kemudian itulah membentuk Sandiaga Uno yang sempat menduduki posisi salah satu orang terkaya di Indonesia. Tapi walaupun demikian, beliau tetap humble, tetap menjadi inspirator bagi anak-anak muda, dan kita tidak pernah melihat ya di layar lebar di medsos Mas Sandi itu marah-marah gitu ya. Ini luar biasa energinya. Mudah-mudahan Mas Sandi bisa menyalurkan energi dan passionnya ya tadi untuk sesuatu yang impactful ya Mas Sandi ya. Kita berharap Mas Sandi membuat sesuatu yang tadi luar biasa untuk lingkungan kita, untuk generasi yang akan datang. Terima kasih Mas Sandi sudah berbagi kisah di naratamakompas.com. Kita akan mengikuti naratamakompas.com di episode selanjutnya.